Terima kasih Anda bersama kami di Rumah Pilkada. Saudara, dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin bersaing ketat dalam perolehan elektabilitas menurut survei terbaru Litbang Kompas untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 20 Oktober 2024, pasangan Andika Hendi memperoleh elektabilitas 28,8%, sementara Lutfi Yasin memperoleh elektabilitas 28,1%. Di sisi lain, pemilih yang belum menentukan pilihan relatif masih besar. Jumlahnya mencapai 43,1%. Dengan hasil itu, elektabilitas kedua pasangan calon gubernur Jawa Tengah ini bisa dikatakan seimbang. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang hasil survei di Pilkada Jawa Tengah, sudah bergabung bersama Rumah Pilkada peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto. Selamat sore, Mas Endar. Selamat sore, Mas Iksan. Mas Endar, kali ini bisa dibilang elektabilitas Andika menyalip elektabilitas Lutfi Yasin, meski tipis sebenarnya. Apa yang membuat Andika bisa unggul tipis saat ini? Ya, keunggulan ini sangat tipis ya, sekitar 0,7% dengan margin of error di angka 3,1. Meskipun dibilang tipis, namun keunggulan dari Andika dan Hendrar Prihadi ini tipis, namun masih terpaut oleh margin of error. Jadi memang cukup berimbang, hanya unggul tipis saja. Lalu ketika kita lihat alasannya, kenapa elektabilitas dari Andika dan Hendrar Prihadi ini bisa menyalip dari Ahmad Lutfi dan Tachiasin, ini lebih ke corak sosiologis dari para responden atau masyarakat yang tergabung dalam survei ini. Karena dari masyarakat yang kami survei atau responden, ini melihat sosok cagup dari Pak Andika ini, dari sosok TNI ini mendapat apresiasi lebih tinggi, sekitar 54,7%, ketimbang Ahmad Lutfi yang berlatar belakang polisi atau Polri 19,2%. Dan gambaran kekuatan sosok ini juga memang bertumpu pada sosok cagupnya masing-masing. Dan aspek karakter personal ini dilihat lebih meyakinkan oleh 37,3% sebagai kelebihan dari Andika dan Hendrar Prihadi. Sementara aspek kinerja pengalaman ini 15,4%. Dan dari sini sebenarnya untuk Ahmad Lutfi ini cukup diunggulkan dengan identitas putra daerah. Jadi sebanyak 16% responden melihat aspek putra daerah yang dimiliki oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Tachiasin ini menjadi kelebihan tersendiri dari paslon tersebut. Mas Endar, ada dua sosok, ada dua tokoh di belakang Ahmad Lutfi Tachiasin, yakni Presiden Prabowo dan Jokowi. Apakah ini tidak mempengaruhi pilihan warga di sana? Dalam hasil survei kami, pertimbangan responden ini sekitar 50% ya ketika memperhatikan sosok yang berada di belakangnya ataupun yang mendukung, atau bahasa sekarang ini adalah yang mengendorse. Dan ini kami sudah memetakan ada 5 sosok, ada Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Ganjar maupun Bu Megawati. Dan di sini yang paling cukup menjadi pertimbangan adalah jika sosok tersebut didukung oleh Joko Widodo. Mantan Presiden RI Joko Widodo nyatanya masih menjadi pertimbangan 43,9% responden. Dalam arti ketika salah satu paslon sudah mendapat isyarat didukung oleh Joko Widodo, maka persentase pertimbangannya dari responden ada sekitar 43%. Sementara ketika didukung oleh Prabowo Subianto ini angkanya berada di 41%. Dan kemudian makin menurun ketika misalkan didukung oleh Gibran, Ganjar maupun Megawati. Di sini kita lihat bahwa sosok-sosok dari PDIP, kita lihat secara person ya, dari Ganjar lalu juga Ketum Bu Mega ini nyatanya masih terlihat berjarak dengan para pemilih di Jawa Tengah. Dan kemarin ketika kita melihat ada gestur politik ketika Pak Prabowo bertemu dengan Jokowi secara langsung, nah ini akan menjadikan
tafsiran-tafsiran yang akan bisa mempengaruhi persepsi responden terhadap pilkada di sejumlah daerah, terutama di Jawa Tengah yang angka elektabilitasnya masih sangat bersaing ini. Oh, oke, oke. Mas Endar, kalau gestur yang dilakukan Presiden Prabowo dan Jokowi kemarin itu apakah bisa mempengaruhi nanti Mas Endar? Karena yang cukup mencolok ini adalah jumlah pemilih bimbang atau yang belum menentukan, yakni sebesar 43,1%. Besar sekali. Seperti apa penjelasannya? Ketika kita bicara pemilih bimbang sekitar 43% ini, alasan-alasannya sangat beragam ya. Pertama, mereka masih menunggu proses kampanye atau debat selesai. Ini sekitar tadi 43%. Lalu masih ada yang mau menunggu rekomendasi atau saran dari orang yang terpercaya. Dalam hal ini kami melihat bahwa keluarga menjadi agen untuk mengarahkan dukungan kemana, apakah ke Pak Andika atau ke Pak Ahmad Lutfi. Dan yang berikutnya juga ada soal mengetahui latar belakang calon, lalu belum banyak mengenal informasi terkait program kerja, sosok kepribadian, lalu juga latar belakang calon. Ini ternyata masih cukup banyak. Dan kalau kita lihat sebenarnya para perebutan para pemilih yang mengambang ini, itu kita bisa lihat dari keputusan memilih yang masih sekitar setengah atau 50% ini menyatakan masih mungkin berubah pilihan. Jadi walaupun tadi sudah menyatakan pilihannya, tapi masih ada kemungkinan untuk berubah ini di angka 51%. Sementara yang sudah pasti pilihannya ini terarah pada salah satu paslon, ini ada di angka 36%. Artinya keadaan yang tadi sudah berimbang lalu unggul tipis di mengarah pada Pak Andika dan Hendrar, ini masih bisa bersaing ketat dan akan bisa, kita tidak menutup kemungkinan untuk saling menyalip dan memperebutkan suara dari para pemilih mengambang. Masih banyak faktor ya, Mas Endar ya. Masih banyak. Lalu, Mas Endar, bagaimana kalau pilihan warga berdasarkan generasi di Jawa Tengah? Baik, jika untuk generasi, terlihat bahwa dari generasi Z, di bawah 28 tahun atau pemilih mula, lalu generasi milenial, baik yang muda maupun mengarah ke generasi X, ini melabuhkan dukungannya cukup cenderung ke Pak Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi. Sementara Pak Ahmad Lutfi ini cukup diunggulkan di generasi X. Generasi baby boomer selanjutnya keadaannya malah justru berimbang. Setengah itu mendukung Pak Andika maupun Pak Ahmad Lutfi. Artinya Pak Andika ini cukup menjadi daya tarik bagi para pemilih yang terhitung muda secara usia, baik dari generasi X maupun generasi milenial. Sementara penguasaan dari Ahmad Lutfi ini ada di generasi yang cenderung lebih tua. Mas Endar, kalau angka pemilih yang belum menentukan itu nantinya bisa dipengaruhi nggak dengan gestur politik? Karena kan masih menunggu debat, tadi Anda mengatakan. Ada juga gestur politik yang mungkin saja bisa terjadi dalam waktu ke depan. Seberapa besar nanti itu berpengaruh? Oke. Jika bicara mengenai debat dan kita melihat berbagai sentimen entah dalam pemberitaan maupun di media sosial, dan dari hasil studi-studi kami sebelumnya di Litbang Kompas, debat-debat dalam proses pemilihan langsung itu lebih berguna untuk pertama meyakinkan para pemilih yang sudah menentukan pilihannya. Jadi makin menguatkan keyakinan dari strong voters di masing-masing kandidat. Lalu yang kedua, itu juga mempengaruhi para pemilih yang bimbang tadi, yang masih mengambang, masih bisa berubah pilihannya di angka 51%. Sementara untuk konversi, untuk berpindah pilihan, itu sangat kecil jika melihat menunggu setelah proses debat selesai. Namun yang tidak kalah penting kalau di Jawa Tengah ini, kita lihat adalah gestur-gestur politik dari tokoh-tokoh yang tadi telah disebutkan, entah dari mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto sendiri, maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi dinamika pemilihan di Jawa Tengah ini nantinya bisa sangat dipengaruhi oleh gestur-gestur politik, entah dengan adanya perwakilan dari sosok-sosok tersebut atau sosok tersebut yang secara langsung datang turun ke masyarakat atau ikut kampanye. Nah, ini akan sangat bisa mempengaruhi.
Mas Endar, kalau survei terbaru ini kan dilakukan dalam periode sebelum debat pertama. Lalu jika dilakukan setelah debat berlangsung, apakah hasilnya akan berbeda? Ya, kemungkinan akan berbeda, tapi kita kembali lagi di aspeknya kalau kita acuannya hanya ke persoalan ini hasil dari debat begitu, kalau nanti hasilnya berbeda, eh, debat lebih mempengaruhi kepada strong voters begitu ya. Jadi lebih menguatkan pilihan. Sementara yang lebih berdampak itu ya bagaimana eh, mesin partai di masing-masing kubu ini juga bergerak, tim pemenangan, dan juga tidak kalah penting yang tadi telah disebutkan peran dari para tokoh politik yang sudah memiliki kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Kalau tadi melihat pengaruh dari para tokoh terhadap dua paslon ini, Litbang Kompas menempatkan beberapa tokoh PDIP ini di urutan bawah pengaruhnya kepada pemilihan Cagup Jawa Tengah. Apakah tokoh-tokoh PDIP ini juga punya pengaruh besar sebenarnya untuk Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi? Sebenarnya ketika kita bicara soal pengaruh dari tokoh, ini memang memiliki pengaruh besar. Apalagi jika kita lihat ini afiliasinya para pemilih ini dengan partai politik. Begitu. Misalkan di PDIP, para pemilih PDIP untuk tingkat DPRD di pemilihan legislatif 2024 lalu, ini sebanyak 45,6% ini memang memberikan dukungannya ke Andika dan Hendra. Sementara yang ke Ahmad Lutfi ini sekitar 20,6%. Nah, meskipun dukungan misalnya dari para pemilih PDIP ini cukup tinggi, namun kita lihat masih ada suara yang berpindah pilihan ke kubu Ahmad Lutfi. Dan ini kan bisa dibilang masih ada residu dari pengaruh tokoh yang kemarin ketika di pemilihan umum mendapatkan citranya yang baik di kubu-kubu para pemilih PDIP ini. Sementara di hal yang sama juga di kubu Gerindra misalnya, 42,6% ini ada menentukan pilihan ke Ahmad Lutfi dan Tash Yassin, dan 26,1% ini justru memilih Andika dan Hendrar. Jadi ada dinamika pilihan para pendukung parpol di sini yang kita bisa lihat bahwa dinamika ini yang akan terjadi di Pilkada Jateng dalam sisa waktu 3 minggu ke depan ini sangat mungkin terjadi ketika mesin-mesin partai maupun infrastrukturnya ini bagaimana bisa lebih menarik simpati dari masyarakat, dan juga tadi faktor pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh yang baik terafiliasi oleh para kandidat maupun terafiliasi oleh partai politik. Mas Endar, kalau kita cerita soal swing voters, banyak analis politik yang mengatakan Lutfi Yassin ini sudah bergerak jauh sebelum penetapan sebenarnya, sudah mengenalkan dirinya sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Kalau hari ini ataupun survei terbaru Litbang Kompas menyatakan ada keunggulan tipis, sementara untuk pasangan Andika Hendi atas Lutfi Yassin, artinya swing voters ini sangat besar di Jawa Tengah ya? Iya. Jadi ketika di bulan Juni kami adakan survei terpadu mengenai elektabilitas calon gubernur saja, itu memang Ahmad Lutfi memiliki popularitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tash Yassin posisi kedua, lalu justru Hendra di posisi ketiga. Pak Andika waktu itu belum banyak disebutkan oleh para responden. Namun ketika dalam pendaftaran di Agustus kemarin Pak Andika maju bersama Hendrar, ini cukup merubah persepsi publik terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mereka pilih. Dan kontestasi keduanya ini kita bisa bilang ibarat pertandingan antara TNI dan Polri. Itu isu-isu yang ada di masyarakat. Lalu juga bagaimana ini PDIP melawan Kiples. Nah, jadi isu-isu yang seperti ini yang menjadi yang banyak dibicarakan di tata rumput dan akhirnya memberikan pertimbangan mereka terhadap keempat tokoh yang maju dalam pemilihan Cagup walaupun dan Cawagup di Jawa Tengah. Oke, Mas Endar, terakhir Mas, Ya. dari 40
lebih eh, mereka yang belum menyatakan pilihan, ceruk suara mana yang paling besar? Ceruk suara jika kita lihat yang paling besar yang mungkin masih bisa berubah itu ada di bagian para pemilih mula atau Oke, pemilih muda yang tentunya eh, lebih cukup bisa menimbang ya. Jadi karena mereka ini belum begitu dekat atau erat terafiliasi dengan partai politik dan ideologi, ini masih sangat bisa dipengaruhi oleh tadi yang telah kami sebutkan, sosok keluarga ini cukup mempengaruhi, lalu juga lingkup teman sekitar ataupun tokoh masyarakat di tempat mereka tinggal. Lalu juga para pemilih muda ini yang memang porsinya cukup besar dalam pilkada secara nasional maupun di Jateng, ini memang memiliki banyak pengaruh kepada masing-masing paslon untuk sumbangan elektoral mereka, dan para pemilih muda ini tentunya lebih mudah untuk mendengarkan atau menerima program-program kerja atau visi misi atau eh, hal-hal yang disampaikan oleh paslon dengan cara yang lebih sederhana dan konkret dan serta berpihak kepada mereka begitu. baik. Dan saudara, informasi selengkapnya soal survei Litbang Kompas bisa Anda baca di harian Kompas dan kompas.id. Terima kasih Yohanes Mega Hendarto, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi